Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sehat yang Allah muliakan, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berbincang, ada sesuatu yang kembali saya ingatkan untuk tersenyum, untuk mengaktifasi starting engine kebahagiaan kita, untuk mengusir atau mengurangi rasa lelah, mungkin tadi karena banyaknya pekerjaan, rasa penat mungkin karena tadi macetnya perjalanan, atau hal lain yang sedikit banyaknya sudah menguras energi dan tenaga kita. Semoga dengan senyum ini, dengan senyum tulus ke hati, kemudian kita pancarkan keluar, Allah akan gantikan semua kelelahan dan kepenatan dengan kebahagiaan dan kelapangan. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara keajaiban, kadang kita terkonotasi bahwa keajaiban itu yang bisa menghilang atau mendatangkan sesuatu dari alam gaib. Kemudian ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba seperti sang kuryang atau bandung bondowoso. Kemudian juga ada yang berpikir bahwa keajaiban itu datang uang sekian karung dari langit dan lain sebagainya. Itu yang tertanam dalam pikiran kita dari sejak kecil, bahwa keajaiban adalah sesuatu yang luar biasa yang di luar nalar kita. Tapi sebenarnya keajaiban itu nyata, keajaiban itu sangat dekat dengan kita. Satu contohnya adalah handphone yang sehari-hari menemani kita siang malam, pagi sore, dan hampir 24 jam hampir tidak pernah berpisah dengan kita. Handphone merupakan salah satu bentuk keajaiban. Apa ajaibnya? Handphone ini yang ada di hadapan kita, bahkan mungkin sedang Anda pegang saat ini, itu bisa menyampaikan pesan, baik itu suara atau tulisan, dalam waktu yang lebih cepat dari kilat. Ketika saya berbicara sekarang, maka sepersekian detik kemudian pasti akan sampai kepada orang yang dituju ketika kita menelepon. Dan hebatnya lagi, kata-kata saya tidak direduksi sedikit pun. Kalau saya mengatakan bahagia, maka yang menerima pun pasti akan mendapati ucapan yang sama. Tidak mungkin kalau saya mengatakan bahagia kemudian Anda menerimanya menderita, tidak mungkin. Kemudian ketika saya bilang salam, maka pasti tulisan atau ucapan itu nyampe kepada penerimanya dengan waktu yang sepersekian detik tadi, tanpa ada selisih satu huruf pun. Bahkan ketika saya menulis status berparagraf-paragraf, bahkan banyak berhalaman-halaman, yang akan diterima oleh pembacanya pun persis sama dengan yang saya tulis di sini. Dan berapapun jumlah huruf yang saya tulis, itu kecepatan tiba ke si penerimanya itu sama. Itu luar biasa, itulah keajaiban. Kemudian ketika seperti ini video, ketika saya menggerak-gerakkan tangan seperti ini, tangan kanan saya, pasti Anda akan melihatnya pun tangan kanan saya yang bergerak. Tidak mungkin ketika saya menggerakkan tangan kanan saya, kemudian di video yang Anda terima yang bergerak kaki saya atau kepala saya. Tidak. Jadi itulah keajaiban, dan itu hukumnya pasti, itu hukumnya suatu yang pasti terjadi seperti itu, tanpa kita tahu siapa yang ngirimnya, tanpa kita tahu bagaimana proses ngirimnya, tanpa kita tahu siapa yang ngantarnya, tanpa kita tahu bagaimana handphone saya dengan merek A kemudian bisa diterima oleh handphone Anda yang mungkin berbeda merek, berbeda pabrikan, berbeda
asal usulnya, berbeda kapasitas memorinya, berbeda kartunya, berbeda bentuk dan jenisnya, semuanya berbeda, tapi isi yang disampaikan oleh saya pasti diterima oleh si penerimanya dengan sesuatu yang persis sama. Tadi saya contohkan, kalau saya bilang bahagia atau menulis bahagia, maka siapapun yang menerimanya akan menemukan atau mendapati hal yang sama, kecuali handphonenya rusak ketika saya menulis status, ketika saya berbagi unggahan, kemudian saya tujukan ke seseorang dan seseorang itu tidak bisa menerimanya. Satu-satunya alasan adalah mungkin HP-nya rusak, tidak ada pulsa, atau sedang di-off-kan. Selama HP-nya nyala, pulsanya ada, maka Anda pasti akan menerima pesan yang saya tujukan kepada Anda. Itu luar biasanya, tanpa saya harus tahu siapa yang mengirimnya, tanpa saya harus tahu bagaimana proses kecepatannya, tanpa saya harus tahu bentuknya seperti apa yang mengirim itu. Itulah keajaiban. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kita yakin status kita yang kita tulis bisa sampai kepada seseorang yang kita tuju, atau bahkan ke grup, atau bahkan di broadcast ke sebanyak mungkin orang, itu akan sampai, akan diterima dengan yang sama. Kenapa kemudian kita tidak yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu tidak sampai ke Allah? Bayangkan, kita bisa yakin status kita sampai kepada orang yang dituju, bahkan kepada banyak orang, tapi kita tidak yakin bahwa doa kita akan sampai kepada Allah yang Maha Mendengar. Saya sampai sekarang tidak bisa menemukan alasannya, kecuali bahwa kita tidak yakin dengan eksistensi Allah, bahwa kita masih meragukan Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha mengabulkan doa kita. Jadi agak aneh kalau saya katakan demikian, karena kita yakin ke handphone untuk menyampaikan pesan kita, tapi kemudian kita tidak yakin dengan hati kita bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Jadi kendalanya pasti ada di hati kita. Hati kitanya belum terkoneksi kepada Allah, atau hati kitanya dalam tanda kutip rusak, sehingga sinyal-sinyal yang terpantul, yang dipancarkan dari hati kita itu tidak bisa keluar karena berbagai hal tadi, kotoran tadi, karena hati kitanya rusak. Jadi selama kita yakin bahwa hati kitanya sudah baik dalam tanda kutip, maka kita tidak perlu lagi, apapun yang kita minta pasti akan dijabah oleh Allah. Persis seperti ketika saya menyampaikan status akan diterima oleh si penerimanya dengan tanpa ada perubahan sedikit pun. Kalau hati kitanya sudah bagus, ketika kita minta uang pasti akan dikasih uang, tidak mungkin Allah ngasih yang lain. Ketika kita kemudian minta sehat, insya Allah itu pun Allah dengar. Kemudian kita minta apapun pasti Allah dengar dan pasti Allah ijabah. Tinggal itu tadi, yakin. Kalau handphone ini bisa menyampaikan sesuatu karena ada pulsanya, karena ada sinyalnya, karena handphonenya benar, itu pun yang harus kita lakukan terhadap hati kita. Pastikan hati kita ada atau tertanam keyakinan. Pastikan hati kitanya tidak sedang kalut, atau hati kitanya sedang lalai, karena Allah tidak menerima doa dari orang yang lalai. Itulah tadi salah satunya untuk memastikan bahwa hati kita tidak lalai adalah dengan senyum. Kita senyum ke hati dulu untuk memastikan hati kita hadir, hati kitanya nyaman, baru kemudian kita berdoa. Itu luar biasa, dan itu suatu yang pasti. Itu suatu yang pasti bahwa Allah Maha mengabulkan, bahwa Allah Maha mendengar. Tinggal kitanya dipais piranti kitanya, yaitu hati kitanya, yang kita olah sedemikian rupa agar kemudian terkoneksi dengan Allah yang serba maha,
maha bijaksana, maha mendengar, maha mengetahui, maha mengabulkan, maha kaya, dan maha segalanya. Jadi itu, semoga dari handphone yang sehari-hari kita pegang, dari handphone yang sehari-hari menemani kita ternyata bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika handphone kita baik, ketika handphone kita ada sinyalnya, ketika handphone kita ada pulsanya, maka pesan kita akan sampai kepada tujuan tanpa ada reduksi sedikit pun. Insya Allah ketika hati kita sudah baik, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita mohon kepada Allah akan segera dijabah oleh Allah. Itu semoga kita diberikan cahaya oleh Allah ke dalam hati kita, agar kemudian kita bisa melihat jalan-jalan kebenaran yang Allah bentangkan. Terlebih lagi bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan hati kita, karena Allah berkomunikasi dengan hati yang bersih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.